Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Nurmiwati SME. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Saya akan memaparkan tentang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan referensi yang sudah kami siapkan di bab 16 dan bab 17. Di bab 16 kita berbicara tentang manajemen pengembangan SDM. Arti pentingnya ruang lingkup pengembangan SDM. Yang pertama, harus disusun secara cermat. Kedua, melalui program pengembangan SDM. Ketiga, berdasarkan metode ilmiah. Yang keempat, berpedoman kepada keterampilan yang dibutuhkan. Kelima, harus fleksibel. Keenam, harus memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai tugasnya masing-masing. Ketujuh, melalui pendidikan dan pelatihan. Dan terakhir, harus efektif, dan efisien. Selanjutnya, pengembangan manajemen harus melalui pendidikan dan pelatihan. Agar pendidikan dan pelatihan dapat berjalan secara efektif dalam pengembangan manajemen kualitas, perlu adanya rencana pembelajaran yang strategis. Ada berbagai cara yang harus dilakukan. Pertama, berapa dana yang harus dikeluarkan. Yang kedua, bagaimana cara memberikan program pendidikan dan latihan. Ketiga, siapa yang harus menerima atau mengikuti pendidikan dalam pelatihan. Keempat, berapa banyak pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh organisasi. Selanjutnya, jenis pendidikan dan pelatihan apa yang diberikan untuk menunjang kualitas organisasi yang akan dilaksanakan. Kalau kita melihat tentang sumber daya manusia melalui diklat, itu akan menghadirkan 3 kompetensi. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan, kemudian skill atau keterampilan. Yang ketiga, attitude. Dari ketiga kompetensi ini akan dapat dicapai apabila pegawai atau karyawan dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Lanjut, ruang lingkup pengembangan SDM. Sebelum rekrutmen, ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi atau dilakukan. Yang pertama, berapa pegawai yang akan diterima dan apa tugasnya. Kedua, pelaksanaan informasi harus berdasarkan kegiatan unit, meliputi pengembangan secara informal. Pegawai harus mampu mengembangkan diri sendiri secara mandiri dengan belajar baik formal maupun informal. Kedua, pengembangan secara formal. Pegawai ditugaskan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, ditinjau dari masa pelaksanaan pelatihan. Sebagai tugas pengembangan diberikan menjadi yang pertama, pre-service training atau pelatihan pratugas. Pelatihan yang diberikan kepada calon pegawai yang akan mulai bekerja atau pegawai baru yang bersifat pembekalan agar mereka dapat melaksanakan tugas yang nantinya akan dibebankan kepada mereka. Yang kedua, in-service training atau pelatihan dalam tugas. Pelatihan dilakukan untuk pegawai yang lagi tugas agar dapat meningkatkan kemampuan tugasnya. Yang ketiga, post-service training atau pelatihan pasca purna tugas. Pelatihan untuk mempersiapkan pegawai dalam menghadapi masa pensiunnya. Selanjutnya, kita bisa lihat sumber daya manusia apa yang tidak dilatih dan apabila dilatih. Kita bisa lihat apabila tidak dilatih, pegawai sering melakukan atau berbuat kesalahan. Kemudian pegawai tidak pernah berhasil dalam bekerja, mempunyai pola pikir yang sempit, tidak mampu menggunakan peralatan canggih,
kemudian tetap dengan tugas rutin dan tidak punya inovasi. Selanjutnya, produktivitas kerja tidak meningkat. Kesinambungan kerja sulit dipertahankan, organisasi tidak mampu bersaing, kemudian organisasi tertinggal dalam pelayanan. Nah, apabila dilatih, tadi tidak dilatih, ini sekarang apabila dilatih, seluk-beluk pelaksanaan pekerjaan dapat lebih mendalam, lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian perkembangan organisasi lebih baik. Sasaran organisasi dapat segera dicapai. Ada kerjasama dalam melaksanakan tugas atau networking. Kemudian informasi yang disampaikan lebih mudah. Kesulitan dapat diminimalisir. Kemudian hubungan organisasi dengan lingkungan dapat lebih baik. Selanjutnya, kebijakan yang berlaku dapat diimplementasikan dengan baik. Kemudian sistem atau prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas akan lebih baik. Terakhir, perilaku pegawai dapat lebih mendukung tuntutan organisasi. Kemudian poin C-nya, manfaat dan tujuan pengembangan sumber daya manusia. Kita bisa melihat manfaat pengembangan SDM, meningkatkan rasa puas pegawai. Kemudian pengurangan keborosan, mengurangi ketidakhadiran pegawai, memperbaiki metode dan sistem kerja pegawai, meningkatkan penghasilan, mengurangi biaya lembur, mengurangi biaya har atau melihara mesin, mengurangi keluhan pegawai, mengurangi laka kerja, memperbaiki komunikasi, meningkatkan pengetahuan pegawai, memperbaiki moral, dan terakhir menimbulkan kerjasama yang lebih baik. Kemudian manfaat pengembangan SDM. Manfaat SDM bagi organisasi. Pertama, organisasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini. Kemudian organisasi punya SDM yang tampil meyakinkan dalam melaksanakan tugas. Kemudian organisasi dapat menjawab tantangan dan perkembangan. Kemudian perkembangan organisasi tidak ketinggalan dengan kompetitornya. Selanjutnya, organisasi dapat meningkatkan prestasi pegawai secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, mekanisme organisasi lebih fleksibel dengan menggunakan teknologi baru. Kemudian, biaya produksi yang dikeluarkan lebih efisien. Yang terakhir, organisasi dapat mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Untuk bab 16 sudah kami bahas. Sekarang bab 17 yang tentang pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Metode pengembangan SDM dibagi atas dua, on job method atau dalam pekerjaan, off the job method atau di luar pekerjaan. Kita bisa melihat penjelasannya metode pelatihan pegawai manajerial on job method atau dalam pekerjaan. Yang pertama harus belajar dari pengalaman, latihan, magang, perputaran, rotasi atau tour of duty, kekuatan tugas, penugasan dalam bentuk panitia untuk melatih networking, kemudian bacaan selektif. Kemudian off job method melalui kursus, simulasi, latihan, dan latihan kerja. Analisis kebutuhan pengembangan SDM. Kita bisa melihat ada 3 poin di sini. Yang pertama, analisis organisasi, analisis pekerjaan, dan analisis pribadi. Analisis organisasi merupakan pertanyaan bagaimana, di mana, bila mana, dan tugasnya apa. Kemudian analisis pekerjaan, tugas di mana, tugas yang telah dilakukan saat ini, tugas yang seharusnya dilakukan. Kemudian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu di dalam analisis pekerjaan. Kemudian poin ketiga, analisis pribadi, kemampuan pembawaan, kemudian kemampuan yang dapat dikembangkan, bantuan untuk terwujudnya kinerja, bantuan
insentif material dan non material, lingkungan kerja, uraian kerja, umpan balik hasil kerja. Tujuan pengembangan SDM. Yang pertama, produktivitas pegawai meningkat dari kualitas dan kualitasnya. Yang kedua, meningkatnya efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin. Yang ketiga, mengurangi keterusakan barang, produksi, dan mesin, karena pegawai semakin ahli dan terampil. Keempat, mengurangi laka pegawai. Kelima, pelayanan pegawai akan lebih baik. Keenam, pegawai akan lebih terampil dalam tugasnya. Karir pegawai akan lebih baik seiring keterampilan yang dimiliki. Kemudian selanjutnya, kemampuan pimpinan semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kepemimpinan akan semakin baik. Selanjutnya, dengan pengembangan balas jasa akan lebih diperhatikan. Terakhir, memberi manfaat bagi masyarakat pengguna jasa. Langkah dalam pengembangan SDM, kita bisa melihat penentuan kebutuhan, penentuan sasaran, penentuan program, identifikasi prinsip belajar, kemudian pelaksanaan program, dan terakhir pelaksanaan penilaian pelaksanaan program yang akan dievaluasi melalui proses metode dan melalui proses maupun melalui hasil. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya kami dimohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.